Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Dewi Triana. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat iklan online. Sebelum kita lanjut menyaksikan video ini, saya minta sahabat-sahabat semua, teman-temanku untuk like dan subscribe video saya terlebih dahulu ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi untuk update-update video saya selanjutnya. Baik, dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah iklan online. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjabarkan tentang apa sih itu iklan online dan jenis-jenisnya itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan coba membuat iklan online itu. Nah, caranya seperti apa? Oke. Cara membuat iklan online ada teknik-teknik ya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kita harus mengetahui produk yang akan kita iklankan terlebih dahulu ya. Jadi kita sebagai seorang pembuat iklan itu harus kenal dulu produknya, harus mengetahui tentang produk-produk yang kita iklankan itu seperti apa, dari mulai bahan dasarnya, terusan daya tahan lamanya, harganya, sampai dengan manfaat dan lain sebagainya. Ini penting ya untuk mengetahui produk terlebih dahulu, karena sebelum kita mengiklankan itu kan kita harus tahu agar pada saat kita membuat iklan itu kita tidak salah. Oke. Nah, untuk lebih mengetahui tentang produk kita itu seperti apa, kita bisa menggunakannya melalui analisa terlebih dahulu ya. Dan salah satu teknik analisa yang biasa kita gunakan adalah analisa SWOT, yakni menganalisa tentang bagaimana kekuatan dari produk kita, lalu kelemahannya, lalu peluangnya seperti apa, sampai dengan ancaman-ancaman produk kita di mata pesaing begitu. Nah, teknik yang kedua adalah tentukan tujuan kita membuat iklan. Untuk apa sih kita membuat iklan? Nah, kita harus tahu dulu tujuannya. Kenapa kita harus membuat iklan online, bagaimana kelayakannya, dan hasil apa yang diharapkannya. Tentunya produk yang berbeda ya akan berbeda pula tujuan iklannya, dan bahkan teknik untuk beriklannya itu sendiri. Lalu teknik yang ketiga adalah ketahui pesaing dan target pasarnya. Jadi sebelum kita membuat iklan, kita harus tahu dulu pesaing dari produk kita itu siapa. Lalu target pasarnya itu siapa. Jadi ketahui semua hal tentang posisi pesaing di pasar, bagaimana mereka mengiklankan produk mereka di media online, bagaimana respon konsumen terhadap iklan mereka, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mengetahui kinerja iklan pesaing tuh kita bisa mengambil langkah-langkah strategis dalam merancang sebuah iklan produk ya. Usahakan jangan menduplikasi iklan pesaing, tetapi gunakanlah cara-cara unik yang baru dan kreatif di situ. Nah, jadi penting sekali ya bahwa produk kita itu siapa pesaingnya, lalu kita bandingkan mereka bagaimana beriklannya, lalu kita bisa menciptakan strategi-strategi yang lebih tepat untuk lebih kreatif membangun segmentasi atau membangun positioning produk kita melalui cara beriklan. Oke, yang selanjutnya teknik yang keempat membuat iklan adalah mengidentifikasi target pasar produk Anda. Jadi kita harus ketahui dulu target pasar produk kita itu siapa. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara lakukan segmentasi pasar dan tentukan target pasarnya secara tepat. Dari setiap segmen pasar tentu akan memiliki perilaku yang berbeda. Begitupun dalam mensikapi perilaku setiap segmen pasar ya. Jadi untuk segmennya misalkan perempuan ataupun laki-laki, tentunya cara beriklannya pun berbeda. Untuk produknya yang memang untuk anak-anak sama orang dewasa, cara beriklannya pun pasti berbeda. Jadi disesuaikan dengan segmennya, siapa target pasar sasaran yang kita tuju. Selanjutnya adalah pilih saluran media yang akan digunakan. Jadi kalau sudah membuat iklan, kita nanti mau mengiklankannya itu melalui apa? Saluran medianya apa? Begitu. Jadi ada banyak saluran media yang bisa kita pilih ketika kita akan melakukan promosi di media online ya. Nah, masing-masing saluran media ini memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga beda platform biasanya juga membutuhkan desainnya yang berbeda pula. Contoh kalau kita mau beriklan di media sosial dengan di website itu kan pasti akan berbeda untuk teknik beriklannya.
Nah, adapun saluran iklan online itu kita bisa menggunakannya melalui saluran di paid search, yaitu iklan yang melalui Google ya, di search engine itu seperti misalkan iklan-iklan di Google ya, Google Ads kayak begitu. Yang selanjutnya saluran iklan kita bisa menggunakannya melalui page sosial atau biasanya kita beriklan melalui media sosial ya, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Lalu saluran yang ketiga ada email marketing. Ini biasanya email-email yang dikhususkan disebarkan untuk tujuan komersil melalui newsletter misalkan kayak begitu ya. Lalu selanjutnya saluran iklan melalui remarketing juga ini ya. Ini lalu melalui video marketing juga. Jadi macam-macam saluran iklan itu ya. Nah, selanjutnya untuk membuat iklan itu kita harus bisa memunculkan ide yang segar, yang unik, yang kreatif, yang berbeda dengan iklan-iklan produk lain atau iklan-iklan sebelumnya. Nah, jadi ini penting sekali untuk memunculkan ide segar itu kita harus bertukar pikiran dengan tim kreatif ya. Jadi kita membentuk sebuah tim kreatif untuk merancang dan mendesain iklan sehingga kalau kita bisa bertukar pikiran itu bisa memunculkan ide-ide baru untuk kampanye iklan online. Jadi tulis beberapa kata atau frasa atau juga pilihan gambar yang akan digunakan untuk kampanye. Nah, ini penting sekali ya agar iklan kita itu selalu kreatif dan unik berbeda dengan iklan-iklan lainnya. Nah, rumus membuat iklan itu bisa kita singkat menjadi super A ya. Yang pertama adalah S, simple. Jadi iklan sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan hal-hal yang sifatnya banyak kata-kata atau banyak percakapan, banyak dialog ya. Tetapi orang-orang sekarang itu sudah berubah paradigmanya membuat iklan itu yang simple tapi bermakna gitu. Lalu iklan itu harus unexpected ya. Jadi di luar dugaan. Jadi menampilkan sesuatu-sesuatu itu yang memang di luar dugaan. Wow gitu. Jadi kesannya itu orang-orang yang melihat iklan kita itu jadi wow gitu melihatnya. Lalu persuasif, iklan kita yang kita buat itu harus bisa membujuk, merayu calon customer kita. Lalu juga entertaining, harus menghibur, lalu harus relevan, artinya sesuai antara iklan dengan produk yang kita akan jual. Yang dan selanjutnya adalah harus acceptable, artinya iklan kita itu harus bisa diterima oleh masyarakat, disesuaikan dengan budaya masyarakatnya, kebiasaan masyarakat, sampai dengan norma-norma atau etika yang berlaku di kehidupan masyarakat. Jangan sampai bertentangan, karena kalau bertentangan ya pasti nanti masyarakat sebagai calon customer itu pasti akan menolak. Nah, selanjutnya cara membuat iklan itu adalah rancang desain iklannya itu sendiri. Nah, jadi ambil ide terbaik dari rancangan yang sudah dilakukan, gunakan untuk membuat iklan, lalu pastikan rancangan tersebut sudah sesuai dengan target pasar yang telah dipilih. Jangan enggan untuk melakukan atau meminta pendapat kepada beberapa orang yang relevan sesuai dengan target marketnya. Seperti tadi ya, ada konsultannya, ada tim kreatifnya, jadi kita bisa bertukar pikiran dalam merancang desain itu agar rancangan desain iklan itu bisa sesempurna mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dan bisa menarik pangsa pasar yang bagus untuk produk-produk kita. Nah, adapun syarat pembuatan iklan itu kita mengenal ada rumus yang namanya AIJA ya. Yang pertama attention, jadi iklan kita itu harus menarik perhatian. Interest juga sama ya, menarik minat, menarik keinginan dari calon customer. Lalu desire, jadi memunculkan keinginan untuk membeli. Lalu conviction ya, jadi memunculkan kebutuhan dari calon customer untuk membeli produk yang kita iklankan. Sampai dengan iklan mampu membujuk, merayu sampai orang-orang itu melakukan aksi, yaitu aksinya dengan melakukan cara pembelian produk kita. Nah, yang kedelapan adalah cara membuat iklan itu menayangkan iklan yang sudah kita buat ya. Nah, di setiap saluran media periklanan online itu selalu menyediakan menu-menu pilihan untuk parameter pengiriman iklan. Kita bisa memilih target audiens berdasarkan demografi, kelompok umur, jenis situs web, industri, negara, dan lain sebagainya. Jadi, kita sesudah iklannya terbentuk dengan baik, lalu kita menayangkannya melalui saluran-saluran yang tadi sudah saya bahas di awal ya. Nah, lalu setelah iklannya ditayangkan, kita harus selalu evaluasi. Tuh, evaluasi iklannya.
Nah, apakah iklan itu bisa diterima oleh masyarakat, direspon dengan baik? Nah, setelah kampanye dijalankan, silakan analisa bagaimana respon audiens dan bagaimana reaksi mereka, apakah seluruh proses berjalan dengan lancar, sesuai harapan atau tidak. Nah, lalu hasil evaluasi itu simpan, data-data tentang kinerja iklan kita tuh kita simpan sebagai untuk perbaikan untuk pembuatan iklan-iklan selanjutnya. Jadi ini penting ya untuk bahan evaluasi saat kita membuat iklan online selanjutnya. Dari hasil evaluasi ini kita bisa membuat iklan yang lebih baik lagi. Oke, tadi tentang teknik-teknik atau cara-cara dalam pembuatan iklan. Semoga apapun yang saya share di sini tentang teknik pembuatan iklan ini nanti bisa diaplikasikan oleh sahabat-sahabat atau teman-teman semua dalam mulai merancang sampai dengan menayangkan iklan di dunia maya atau di media-media online. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.